Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sore kali ini, saya akan membuat atau ini video presentasi mengenai review paper dari tugas metode penulisan ilmiah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Thomas Alva Juliano, biasa dipanggil Thomas, NIM 1380062 dari kelas C, metode penulisan ilmiah. Untuk review paper yang akan saya presentasikan, judulnya adalah analisis air berproduksi di Wonocolo. Untuk lebih jelasnya, akan saya sajikan PPT-nya. Untuk ini, analisis air berproduksi di Wonocolo. Tadi sudah saya perkenalkan diri nama saya. Untuk yang awal, pendahuluan atau latar belakangnya, di Wonocolo ini penambangan minyak bumi secara tradisional yang dilakukan masyarakat memberikan dampak positif berupa peningkatan produksi minyak bumi dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam skala nasional. Akan tetapi ada juga dampak negatifnya. Salah satunya yang timbul adalah limbah dari penambangan sumur tua tersebut, maupun lumpurnya, dan dampak kesehatan dan keselamatan kerja bagi para penambang, karena teknologi yang digunakan itu masih konvensional, masih sederhana, jadi tidak terlalu safety untuk penambangan. Lalu, air terproduksi yang dibuang ke lingkungan itu, atau limbah dari penambangan itu harus memenuhi standar atau regulasi yang ada di Indonesia, yaitu mengenai Permen LH atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 19 tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan minyak dan gas serta panas bumi. Dan untuk kualitas air sungai itu mengacu pada PP atau Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sekitar. Nah, untuk kasus itu, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsentrasi air limbah yang dihasilkan dan juga menganalisis konsentrasi air sungai akibat kegiatan penambangan konvensional atau tradisional di Wonocolo, khususnya di Desa Kedewan, Bojonegoro. Bersamaan dengan regulasi tersebut, diharapkan akan memberikan efek yang baik bagi keseimbangan lingkungan sekitar di daerah penambangan minyak dan gas. Adapun tujuan penulisan dari review paper berikut ini adalah yang pertama untuk mengetahui kualitas air terproduksi di Wonocolo, yang kedua untuk mengetahui batasan kualitas air terproduksi menurut PP atau peraturan pemerintah, menurut regulasi, dan yang ketiga untuk memberi solusi bagi masalah air terproduksi di Wonocolo. Lalu, perumusan masalah. Poin-poin dalam paper atau review paper di sini yaitu yang pertama, kualitas air terproduksi di Wonocolo. Yang kedua, apa sih parameter yang akan diuji dalam analisis air terproduksi di Wonocolo tersebut. Dan ini adalah ada yang temperatur, pH, amonia, atau minyak lemak, dan masih banyak yang lain. Lalu ada hubungannya penambangan tersebut dengan regulasi, batasannya untuk limbah itu sudah jelas atau belum, dan yang terakhir solusi untuk masalah air terproduksi di Wonocolo. Untuk metodologi penelitian dari paper tersebut, pengumpulan dengan dua bagian besar, yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer itu diperoleh melalui observasi di lapangan dan wawancara pada informan, sedangkan data sekundernya dimasukkan untuk memberikan tambahan penguatan data penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan. Ini masuk ke pembahasan. Desa Kedewan di Bojonegoro itu peta geografisnya itu luas wilayahnya sekitar 298 hektar. Desa Kedewan itu berjaraknya sekitar 53 km dari kabupaten atau kota Bojonegoro. Sedangkan parameter yang diamati adalah temperatur, pH, COD, TDS, NH3N, serta kadar minyak dan lemak. Untuk parameter fisik seperti temperatur dilakukan titik sampling. Sedangkan untuk parameter kimia dilakukan uji lab di PPSDM Cepu. Lalu hasilnya, limbah kilang minyak di Desa Kedewan dikaitkan dengan baku mutu air limbah menurut regulasi atau Permen Lingkungan Hidup
Nomor 19 tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan minyak dan gas serta panas bumi. Dan khususnya di Sungai Kedung Rupit, sungai yang kita uji ini, memiliki nilai minyak dan lemak yang menyebabkan baku mutu kelas 2. Hal tersebut dikarenakan oleh jajaran kandungan minyak mentah selama proses produksi pengangkatan minyak mentah dengan penggunaan timba secara tradisional. Selain itu, karena tidak ada proses pengolahan air limbah sebelum dibuang, maka akan terperangkap pada benda-benda di sekitar sungai, seperti ranting, dan batuan di sekitar sungai. Menurut Hedar dan Budiono, dampak yang nyata dari adanya cemaran minyak dan lemak, khususnya di permukaan air, adalah terhalangnya sinar matahari, sehingga fotosintesis terhambat, sehingga akan mengurangi masukan oksigen dalam udara. Pengurangan minyak dan lemak dengan kondisi kurang oksigen ini akan menyebabkan bau temi atau bau tidak sedap pada air. Adapun kita sudah di kesimpulan dari review paper ini. Yang pertama, analisis mengenai parameter fisika dan kimia kegiatan penambangan minyak bumi sesuai, apakah sudah sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup nomor 19 tahun 2010 menghasilkan konsentrasi yang melibat baku mutu yaitu TDS dan COD. Kesimpulannya, di desa ini kualitasnya itu sudah buruk karena sudah melebihi dari Permen Lingkungan Hidup. Nah, ini kualitas air sungai Kedung Rupit telah menerima air produksi termasuk dalam kategori tidak memenuhi PP tahun 82 nomor 82 tahun 2001 tentang baku mutu. Dan yang ketiga, berdasarkan analisis parameter fisika dan kimia air terproduksi di desa Kedewan, perlu diadakan tindak lanjut atau solusi ini tersebut dalam pengendalian penyebaran air, salah satunya dengan membangun IPAL, dan diperlukan adanya koordinasi dengan pemerintah setempat agar dikeluarkan kebijakan yang tepat guna. Nah, untuk tata pustaka kami mengambil dari jurnal UPN dan jurnal UST Jogja untuk paper, dan khususnya di buku Hedar Y. Budiono tentang pengaruh kegiatan penambangan tradisional minyak bumi pada sumur tua terhadap kualitas air atau studi kasus penambangan tradisional minyak bumi di desa Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Semarang, Masih Tesis Undip. Terima kasih untuk kesempatan membuat video presentasi ini. Kiranya ada salah dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.